surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Ramadianto. Saya dari kelas 12 IPA SMA Negeri 5 Rejang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan produk kerajinan untuk pasar global. Pasar global adalah suatu pasar tempat berlangsungnya transaksi jual beli, di mana pelakunya tercakup dalam satu dunia atau internasional. Tujuan utama pemasaran global itu sendiri adalah untuk meningkatkan potensi laba perusahaan dan meningkatkan pertumbuhan atau ekspansi. Upaya atau strategi pengembangan usaha, yaitu market penetration, adalah upaya untuk melakukan penjualan produk yang ada kepada pasar sasaran yang ada. Dua, market development atau perluasan pasar adalah upaya untuk menjual produk yang ada kepada pasar yang lebih luas. Kemudian product development adalah upaya untuk menjual produk baru kepada pasar yang sudah ada. Dan terakhir, diversification atau diversifikasi adalah upaya pengembangan produk baru untuk menyasar pasar yang baru. Memasuki pasar global tidak selamanya harus menciptakan produk baru, tetapi bisa mengembangkan produk yang ada, sesuai dengan bagan di bawah ini. Agar usaha kerajinan untuk pasar global dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan, sebaiknya direncanakan dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah tahap-tahap kegiatan usaha. Tahap pertama, membentukkan organisasi dan pembagian tugas, yang tadi dari organisasi lini, organisasi garis dan staf, organisasi staf dan fungsional. Yang kedua, menetapkan target dan strategi. Yang pertama, sasaran jangka pendek, yaitu 3 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua, sasaran jangka menengah 1-5 tahun mendatang. 3. Sasaran jangka panjang 5 tahun mendatang atau lebih. Ketiga, membuat jadwal kegiatan. Keempat, menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan. 1. Full costing, yaitu biaya bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang bersifat tetap maupun variabel. Kedua, variable costing, yaitu biaya bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang bersifat variabel saja. Tahap kedua, pertama melakukan produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Produksi bertujuan memenuhi kebutuhan dalam mencapai kemakmuran. Produksi mengandung 2 hal pokok, yaitu menciptakan nilai guna, contohnya membangun rumah, membuat tas, dan lain-lain. Kedua, menambah nilai guna, yaitu memperbaiki televisi, memperbaiki sepatu, dan lain-lain. Kedua, melakukan quality control. Quality control adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan memastikan tingkat kualitas tertentu dalam suatu produk dan jasa. Tugas quality control ini mencakup monitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. Ketiga, melakukan pengemasan. Alasan utama melakukan pengemasan adalah kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kemasan dapat melaksanakan program pemasaran, dan kemasan merupakan satu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Yang keempat, melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Promosi adalah mengiklankan suatu produk, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek. Penjualan adalah aktivitas menjual produk atau jasa. Penjualan dibagi menjadi 2, yaitu cash sales, penjualan tunai, dan sales on account, penjualan kredit. Distribusi adalah perpindahan barang atau jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen. Tahap ketiga, evaluasi kinerja dan keuangan. 1. Mengetahui tingkat likuiditas, mengetahui tingkat solvabilitas, mengetahui tingkat rentabilitas, dan mengetahui tingkat stabilitas. Berikutnya, penyusunan laporan evaluasi. 4 hal pokok dalam laporan evaluasi adalah permasalahan evaluasi, metodologi evaluasi, hasil evaluasi, dan kesimpulan hasil evaluasi. 9 strategi utama untuk memasuki pasar global menurut Scarborough. 1. Membuat situs web. 2. Bergantung pada perantara perdagangan. 3. Melakukan outsourcing untuk produksi. 4. Menciptakan usaha patungan. 5. Membentuk perjanjian lisensi asing. 6. Waralaba. 7. Menggunakan counter trade dan barter. 8. Mengekspor produk atau jasa. 9. Mendirikan lokasi internasional. Di balik besarnya manfaat yang dijanjikan oleh pasar global, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi oleh para wirausaha.
Berikut adalah hambatan dan tantangan dalam kegiatan pasar global. 1. Hambatan domestik, yaitu hambatan yang berasal dari dalam negeri. Kedua, hambatan internasional. Terdapat sejumlah hambatan internasional yang perlu diatasi oleh seorang wirausaha untuk pasar global, yaitu hambatan biaya masuk, pembebanan tarif atas suatu barang dan jasa yang melewati batas negara. Kedua, hambatan non-tarif, kebijakan yang berkaitan dengan kualitas barang impor. Ketiga, kuota, kebijakan untuk membatasi jumlah barang yang diimpor. 4. Dumping atau diskriminasi harga. Kelima, embargo, larangan perdagangan atau aktivitas ekspor-impor. 6. Pengendalian devisa, kebijakan aktivitas perdagangan. 7. Penerapan subsidi, kebijakan pemberian bantuan atau stimulus dari pemerintah kepada produsen dalam negeri. Hambatan yang ketiga adalah hambatan politis, permasalahan hukum dan pemerintah yang rumit saat berada di negara asing. Keempat, hambatan bisnis, yaitu manajemen bisnis yang berbeda dari negara lain, kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan di negara lain, perbedaan biaya tenaga kerja, dan perbedaan kualitas tenaga kerja. Yang kelima, hambatan kultural, yaitu perbedaan budaya antar negara yang meliputi nilai pandangan hidup dan adat istiadat yang dianut masyarakat suatu negara. Media promosi produk kerajinan pasar global terdiri dari media online seperti iklan di berbagai website, blog, ataupun media sosial lainnya, dan media offline, advertensi cetak atau surat kabar atau majalah, dan transit advertising atau buletin atau membuat stiker. Penjualan sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah suatu tindakan menitipkan barang di tempat atau toko orang lain dengan status kepemilikan barang tetap menjadi milik pemilik barang sampai barang tersebut telah terjual. Ada kelebihan dan kekurangan dari sistem konsinyasi ini. Kelebihan sistem konsinyasi itu satu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan, atau distributor. Kekurangan dari sistem konsinyasi ini: 1. Modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan. Kedua, tidak ada kepastian eksportir akan menerima pembayaran. Ketiga, eksportir dapat menjadi korban kenakalan importir yang melaporkan barang yang terjual tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Keempat, apabila importir tidak membayar, tidak ada bukti untuk menuntutnya di pengadilan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.